Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas vitamin ebotjos ya teman-teman. Itu vitamin ebotjos untuk murai batu. Nah, jadi ebotjos ini penggunaannya bagaimana sih? Nah, gitu teman-teman ya. Jadi sebelum ke penggunaan, saya harapkan teman-teman itu mengutamakan rawatan harian ya. Diutamakan dulu rawatan hariannya ya kan, dari mulai pemberian EF yang konsisten, terus penjemuran, terus memandikan secara rutin sesuai dengan kemauan daripada burung kicau yang kita miliki atau burung murai batu yang kita miliki, sehingga kita sedikit demi sedikit memahami karakter daripada yang dimiliki oleh burung murai batu yang kita pelihara setiap hari. Nah, jadi utamakan dulu perawatan harian gitu teman-teman ya. Dan saya harapkan teman-teman itu untuk sabar ya. Sabar dalam melakukan perawatan. Kenapa harus sabar? Karena murai batu itu emang butuh kesabaran. Tidak ada yang instan ya. Hanya mie instan lah yang siap saji gitu teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman lakukan dulu. Jadi nggak ada yang instan. Semuanya itu perlu proses, perlu pemahaman, dan perlu sedikit ilmu gitu ya. Kalau yang udah biasa melihara burung murai batu, ya itu sudah terbiasa, jadi nggak usah repot gitu. Jadi begini teman-teman, untuk pemberian ebotjos ini biasanya digunakan untuk persiapan lomba. Bisa juga digunakan untuk menggacorkan burung murai batu. Jadi burung murai batu yang kita miliki biar gacor itu ketika kita memakai ebotjos itu bagaimana sih? Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi saya harapkan teman-teman ini memahami dulu. Jadi burung murai batu yang dimiliki teman-teman ini apakah masih ngeriwik, apakah sudah mulai ngeplong-ngeplong ya kan, atau beli bahan, misalnya beli bahan terus sudah ngepur, udah sering diembunkan, udah rawatan rutin, udah mulai ngeriwik, sesekali ngeplong. Nah, itu bisa diberikan ebotjos. Itu sepengalaman saya saja ya teman-teman ya. Jadi ketika waktu itu ya dulu murai batu saya sudah mulai ngeplong ketika di pagi hari, ketika diembunkan. Terus kalau dari siang sampai sore itu biasanya dia ngriwik. Nah, biasanya yang saya lakukan yaitu pemberian ebotjos. Nah, pemberian ebotjos ini selama 1 minggu teman-teman ya. Selama 1 minggu dilakukan terus. Nah, misalnya begini. Jadi tiap hari air diganti ya. Jadi di air minumnya itu ditetes 5 tetes ya. Ditetes sebanyak 5 tetes di air minumnya. Usahakan diberikannya itu pagi hari ya, pagi hari biarkan ya, jadi seharian gitu. Nah besoknya baru diganti yang baru lagi. Jadi jangan sampai 2 hari ya teman-teman. Itu sepengalaman saya yang pernah saya lakukan, dilakukan selama 1 minggu ya. Untuk pemberian EF-nya bagaimana ya, seperti harian biasa yang sudah saya sampaikan tadi di depan. Jadi utamakan rawatan hariannya, temukan karakternya ya kan, dari mandinya, dari pemberian EF-nya berapa, biar enggak terlalu over birahi itu. Jadi teman-teman itu harus mempelajari itu. Jangan terlalu berlebihan terus membuat burungnya cabul. Nah, jangan ya.
harus tahu takaran, dimulai dari 3 ekor ya kan, 5 ekor atau 7 ekor. Nah, tergantung ya. Kalau pakai high protein itu dimulai dari 3 ekor, 3 pagi 3 sore. Kalau low protein dimulai dari 5 pagi 5 sore. Nah, selebihnya itu bisa dinaikkan gitu teman-teman ya. Ketika dinaikkan misalnya mencapai 7 atau 10, tapi kok masih ngeplong, masih ngeriwik, nah itu solusinya tadi, kasih ebojos di air minum sebanyak 5 tetes. Nah, lakukan selama seminggu. Setelah pemberian selama 1 minggu, apa yang harus dilakukan? Yaitu di stop pemberiannya gitu ya. Kalau berturut-turut itu kan jadinya doping ya teman-teman. Doping supaya dia itu atau murai batu yang kita miliki itu supaya terangsang untuk rajin bunyi dan alias gacor gitu teman-teman. Itu vitamin yang dilakukan atau diberikan secara berturut-turut itu bisa disebut doping ya, gitu. Jadi yang harusnya cuman seminggu sekali gitu kan, nah dikasihnya tiap hari ya kan, tiap hari ganti airnya. Nah itu bisa dikatakan menjadi doping. Jadi ebojos ini bisa menjadi doping gitu ya. Itu yang saya lakukan setelah 1 minggu ya, di stop. Nah, kan misalnya nih 5 tetes di air minum selama 1 minggu. Nah, minggu depannya jangan dikasih lagi gitu teman-teman ya. Lakukan rutin ya, pemberian EF-nya, jemurnya, terus embunnya, lakukan terus. Nah, lihat perkembangan di minggu kedua itu gitu ya. Terus ketika jemur sebaiknya ya air minumnya ini diangkat gitu ya. Jadi jangan dikasih vitamin terus dijemur. Jangan, nanti akan merusak kandungan daripada vitamin yang ada pada ebojos tersebut. Gitu teman-teman ya. Setelah 1 minggu pemantauan kan nggak dikasih vitamin nih yang minggu kedua, kok kurang gacor ya, diulangi lagi di minggu ketiga gitu teman-teman ya. Tapi biasanya di 1 minggu pertama itu kita pantau di minggu kedua, dengan kita menaikkan sedikit EF-nya, insya Allah sudah gacor teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Jadi minggu kedua itu dipantau, nggak dikasih vitamin, tapi EF-nya dinaikkan sedikit, tambah 2 atau 3 gitu teman-teman ya. Itu teman-teman, semoga ini bisa membantu. Apabila kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Utamakan ditonton sampai habis ya, biar semuanya itu jelas, tidak ada miscommunication gitu ya. Demikian akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.